Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lohana selaku dosen manajemen sumber daya manusia serta teman-teman yang berbahagia. Pada video ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi pertemuan ke-9 yaitu Performance Management and Appraisal. Berikut anggota kelompok 4 yang terdiri dari Ansel Muskarimba, kemudian saya sendiri Helza Amrul Yuwandana, Ilham Helmi Arif, Gian Andika Sakti, dan Jowan Andriansyah. Subbab yang akan kami bahas yaitu konsep dasar dalam penilaian kerja, metode penilaian, menghadapi masalah penilaian dan wawancara penilaian, manajemen kinerja, serta praktik manajemen talenta dan penilaian karyawan. Sebab yang pertama, konsep dasar dalam penilaian kerja. Siklus penilaian kerja. Penilaian kerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini atau masa lalu relatif terhadap standar kinerjanya. Mungkin banyak yang menyamakan mengisi formulir penilaian seperti pada gambar pertama dengan penilaian kerja. Tetapi penilaian lebih dari itu. Penilaian yang efektif juga mengharuskan penyelia menetapkan standar kinerja, dan itu mengharuskan karyawan menerima pelatihan, umpan balik, dan insentif yang diperlukan untuk menghilangkan kekurangan kinerja. Berdasarkan dari esensinya, penilaian kinerja melibatkan yang pertama, menetapkan standar kerja, yang kedua, menilai kinerja aktual karyawan relatif terhadap standar tersebut, dan ketiga, memberikan umpan balik terhadap karyawan dengan tujuan membantunya menghilangkan kekurangan kinerja. Seperti yang diringkas pada gambar kedua, para manajer menyebut ketiga langkah ini sebagai siklus penilaian kerja. Lalu, mengapa harus melakukan penilaian kerja? Ada 5 alasan untuk menilai kerja bawahan. Yang pertama, sebagian besar pemberi kerja masih menetapkan gaji pokok, promosi, dan keputusan retensi pada penilaian karyawan. Yang kedua, penilaian memainkan peran sentral dalam proses manajemen kinerja pemberi kerja. Manajemen kinerja berarti terus memastikan bahwa kinerja setiap karyawan masuk akal dan dalam hal tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ketiga, penilaian memungkinkan Anda dan bawahan mengembangkan rencana untuk memperbaiki kekurangan apapun dan untuk memperkuat hal-hal yang dilakukan bawahan dengan benar. Yang ketiga, penilaian memungkinkan Anda dan bawahan mengembangkan rencana untuk memperbaiki kekurangan apapun dan untuk memperkuat hal-hal yang dilakukan bawahan dengan benar. Mereka memberikan kesempatan untuk meninjau rencana karir karyawan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya. Terakhir, supervisor menggunakan penilaian untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan mereka, membiarkan supervisor mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Cara menetapkan tujuan yang efektif. Yang pertama, tetapkan tujuan spesifik. Karyawan yang menerima tujuan tertentu biasanya berkinerja lebih baik daripada mereka yang tidak. Yang kedua, tetapkan tujuan terukur. Letakkan tujuan dalam istilah kuantitatif dan sertakan tanggal target atau tenggat waktu. Yang ketiga, tetapkan tujuan yang menantang tetapi dapat dilakukan. Tujuan harus menantang, tetapi tidak terlalu sulit sehingga tampak mustahil atau tidak realistis. 4. Mendorong partisipasi. Tujuan yang ditetapkan secara partisipatif menghasilkan kinerja yang lebih tinggi karena kecenderungan lebih mudah untuk menetapkan standar yang lebih tinggi ketika karyawan Anda berpartisipasi dalam proses. Partisipasi cenderung memfasilitasi penetapan standar dan kinerja. Menentukan sasaran dan standar kinerja karyawan. Yang pertama, manajer dapat menilai sejauh mana karyawan mencapai tujuannya. Idealnya, tujuan setiap karyawan harus berasal dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, untuk menilai seseorang adalah dengan menggunakan formulir dengan kriteria umum. Yang ketiga, yaitu menilai karyawan berdasarkan penguasaan, kompetensi, atau keterampilan yang dibutuhkan pekerjaan. Lalu, siapa yang harus melakukan penilaian? Yang pertama
Ada peer appraisal, yaitu sebuah penilaian kinerja yang diberikan oleh rekan-rekan karyawan yang telah mengamati kinerja karyawan. Yang kedua, appraisal by subordinates adalah sistem penilaian di mana karyawan manajerial dievaluasi oleh bawahan mereka. Yang ketiga, rating commits adalah penilaian dilakukan oleh para komite lainnya yang biasanya terdiri dari atasan langsung karyawan atau 3-4 penyelia. 360 degree feedback merupakan suatu metode evaluasi dengan menggabungkan feedback yang diberikan dari karyawan, rekan sesama, atasan, bawahan, maupun customer. Lalu yang kelima, self rating merupakan suatu metode penilaian dengan menilai dirinya sendiri. Yang terakhir yaitu crowd rating, merupakan metode penilaian dengan menggunakan bantuan software atau aplikasi. Selanjutnya, penjelasan mengenai subbab metode penilaian akan dijelaskan oleh Ilham Helmi Arif. Dalam penilaian performa kerja, salah satu hal yang digunakan adalah metode appraisal, yaitu melakukan penilaian. Nah, ada banyak sekali metode yang bisa diterapkan. Namun dalam kesempatan ini, kelompok kami hanya akan membagikan metode-metode yang sering dipakai. Nah, dalam metode ini terbagi dua, yaitu periode masa lalu dan appraisal metode untuk menilai masa depan. Nah, beberapa di antara metode appraisal masa lalu, pertama ialah rating scale. Rating scale ialah menilai secara individu oleh bos itu atau manajer kepada karyawannya. Seberapa sih performanya? Kemudian ada checklist, di mana bagaimana sih pekerja itu dapat memenuhi dari target apa yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Kemudian ada critical incident method, yaitu gimana sih respon karyawan dalam sebuah insiden ataupun hal krusial yang terjadi dalam sebuah organisasi tersebut. Kemudian ada group evaluation, yang dimana penilaian atau evaluasi yang dilakukan dalam sebuah kelompok oleh karyawan-karyawan tersebut. Nah, lalu ada penilaian masa depan. Nah, yang pertama ialah self appraisal. Bagaimana sih karyawan itu sadar akan kekurangan dirinya sendiri dan bagaimana sih dia menilai apa yang dia bisa. Nah, kemudian ada psychological appraisal, yaitu gimana sih kita melihat psikologi para karyawan itu untuk penilaian. Contohnya ialah, misal karyawan tersebut punya ambisi yang tinggi, punya kreativitas yang tinggi, maka dia punya nilai evaluasi yang cukup tinggi dalam metode appraisal untuk menilai masa depan. Kemudian ada manajemen by objektif, yaitu gimana sih kelompok dalam karyawan itu dapat memenuhi target objektif mereka dan melakukan penilaian secara objektif, secara performa kinerja mereka. Kemudian assessment center, yaitu penilaian secara terpusat yang dilakukan oleh bagian-bagian khusus suatu perusahaan. Selanjutnya adalah performance management. Manajemen kinerja merupakan suatu upaya komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan di mana manajer memastikan bahwa aktivitas karyawan beserta hasil kerjanya sesuai dengan hasil organisasi antara karyawan dengan atasannya dengan tujuan untuk mencapai utama sebuah perusahaan. Definisi penilaian kerja. Berdasarkan merit system, maka penilaian hasil pegawai sebagai proses sistematik untuk menilai segenap perilaku kerja pegawai dalam kurun waktu kerja tertentu yang akan menjadi dasar penempatan kebijakan personalia dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada indikator penilaian prestasi. Yang pertama ada kualitas kerja. Kualitas kerja ini meliputi akurasi, ketelitian, kerapian dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan, mempergunakan dan memelihara alat-alat, memiliki keterampilan dan kecakapan dalam bekerja. Selanjutnya ada kuantitas kerja, meliputi keluaran atau output dan target kerja dalam kuantitas kerja.
Selanjutnya ada hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan penilaian berdasarkan pada sikap dan kerjasama karyawan terhadap pimpinan atau atasan, terhadap pihak perusahaan dan kesediaan dalam menerima perubahan kerja. Selanjutnya ada penyesuaian pekerjaan. Merupakan penilaian prestasi kerja yang ditinjau dan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya di luar pekerjaan maupun adanya tugas bersama kecepatannya berpikir dan bertindak dalam bekerja. Selanjutnya ketangguhan merupakan pengukuran dari segi kemampuan orang atas keandalan karyawan dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir keselamatan kerja, yaitu penilaian tentang bagaimana perhatian karyawan terhadap keselamatan kerjanya. Klasifikasi penilaian kinerja perusahaan itu dibagi dua. Yang pertama, tipe objektif. Penilaian kinerja tipe objektif memasukkan data produksi, pemasaran keuangan, dan bidang manajemen lain yang terkait. Selanjutnya ada tipe subjektif. Penilaian subjektif tergantung pertimbangan kemanusiaan yang memiliki berbagai kecenderungan seperti kelonggaran, kecenderungan ke pusat, dan hal-hal tertentu. Agar penilaian tipe ini bermanfaat, maka penilaian sebaiknya didasarkan pada analisis yang teliti mengenai perilaku yang relevan dan jabatan atas pekerjaan. Selanjutnya ada pendekatan untuk menganalisis kinerja. Yang pertama ada pendekatan komparatif. Yang A, ranking. Pemeringkatan sederhana, simple ranking mengharuskan para manajer untuk mengelompokkan karyawan dalam departemen mereka, dari karyawan kinerjanya baik hingga karyawan yang kinerjanya buruk. Selanjutnya yang B ada pay rate comparison. Dalam metode ini mengharuskan manajer untuk membandingkan tiap karyawan dengan seluruh karyawan lain di dalam suatu kelompok kerja. Kemudian memberikan karyawan satu nilai tiap kali ia menjadi karyawan yang lebih baik. Selanjutnya ada force distribution. Dalam metode ini, para penilai diharuskan membuat pengelompokan para pegawai ke dalam suatu skala persentase sesuai dengan faktor penilaian presentasi kerja pegawainya. Selanjutnya ada pendekatan atribut. Yang A, graphic rating scales. Metode ini menunjukkan suatu skala penghargaan grafik di mana manajer mempertimbangkan satu karyawan pada waktu yang sama dan melingkari nomor yang menandakan seberapa besar ciri-ciri itu dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang B, Mixed Standard Scales. Metode ini dikembangkan untuk memecahkan sebagian dari permasalahan dengan skala penghargaan grafik. Untuk menciptakan skala ini, kita menggambarkan dimensi-dimensi kinerja yang relevan dan kemudian mengembangkan pernyataan apakah baik, rata-rata, atau kinerja buruk dari masing-masing dimensi. Selanjutnya, pendekatan tingkah laku. Yang A, critical incidents. Metode ini mengharuskan para manajer untuk menyimpan contoh spesifik dari efektifan di dalam pekerjaan. Yang B, behaviorally anchor rating scales atau BARS. Skala penghargaan secara tingkat laku dirancang untuk secara rinci menggambarkan kinerja dimensi-dimensi dengan mengembangkan jangkar-jangkar tingkah laku yang dihubungkan dengan level-level yang berbeda. Untuk mengembangkan BARS, pertama-tama mengumpulkan sejumlah besar peristiwa-peristiwa kritis yang mewakili keefektifan dan ketidakefektifan kinerja. Selanjutnya yang C, behavioral observation skills. Memakai teknik kejadian kritis untuk mengidentifikasi serangkaian perilaku yang mencakup bidang pekerjaan. Teknis BOS
mengharuskan manajer untuk memeningkatkan frekuensi perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan selama periode pemeringkatan. Selanjutnya ada assessment centers yang diidentifikasikan melalui metode assessment centers secara umum meliputi 3 aspek, yaitu kecerdasan, kepribadian, dan keterampilan manajerial. Metode yang digunakan dalam assessment centers adalah psychological test dan simulation exercise. Dan yang terakhir adalah pendekatan hasil. Yang A, Management by Objective atau disingkat dengan MBO. Digunakan untuk mengatasi kekurangan dari metode penilaian lainnya yang lebih berfokus pada proses. Pendekatan ini didasarkan pada perumusan sasaran prestasi yang umumnya kuantitatif dan dapat diukur serta kerap kali ditentukan bersama oleh atasan dan bawahannya. Selanjutnya ada Productive Measurement and Evaluation System atau dengan disingkat PROMES. PROMES terdiri dari 4 langkah, yaitu pertama, organisasi harus mengidentifikasi produk atau serangkaian aktivitas yang organisasi harapkan untuk diselesaikan. Yang kedua, para staf kemudian merumuskan indikator dari produk tersebut. Yang ketiga, para staf menetapkan kontingensi antara indikator dengan level evaluasi. Dan yang terakhir, yang keempat, sistem umpan balik dikembangkan untuk melengkapi karyawan dan tim kerja dengan informasi tentang level spesifik dari kinerja mereka pada tiap indikator. Selanjutnya adalah kesalahan dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, similar to me, adalah kesalahan yang kita buat ketika menilai seseorang yang serupa dengan kita lebih tinggi dari mereka yang tidak. Yang kedua ada kontras. Kesalahan kontras terjadi ketika kita membandingkan individu dengan individu lainnya daripada pelanggaran terhadap standar objektif. Yang ketiga, distributional errors adalah hasil dari suatu tingkat tendensi yang hanya menggunakan sebagian dari skala penilaian. Yang keempat ada halo dan horns. Kesalahan ini mengacu pada suatu kegagalan untuk membedakan antar aspek yang berbeda dari kinerja. Yang kelima, menurunkan tingkat kesalahan. Dua pendekatan untuk menurunkan tingkat kesalahan serta penawaran, yaitu yang pertama pelatihan tingkat kesalahan dan yang kedua pelatihan tingkat ketelitian. Dan yang terakhir, yang keenam, penilaian politik. Tindakan-tindakan untuk memanage karyawan, mengembangkan dan menerapkan suatu sistem yang diikuti petunjuk hukum. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Praktik manajemen bakat dan penilaian karyawan. Pengertian dari manajemen bakat adalah proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, penilaian, dan kompensasi karyawan yang berorientasi pada tujuan dan terintegrasi. Manfaat yang diperoleh organisasi dan juga karyawan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan penerimaan dan profitabilitas. Yang ketiga, meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kapabilitas. Yang keempat, mengaitkan usaha-usaha individual dengan sasaran bisnis. Yang kelima, menurunkan tingkat keluar masuk karyawan. Nah, selanjutnya, ruang lingkup penilaian kinerja pegawai. Yang pertama, apa sih yang harus dinilai? Dalam menetapkan jumlah dan jenis objek yang dinilai, harus mempertimbangkan 3 hal, yaitu jenis jabatan yang dinilai, tujuan penilaian, objek penilaian yang mencakup prestasi kerja dan watak pribadi karyawan. Kinerja yang diharapkan seringkali lebih didasarkan pada perilaku, keanggotaan organisasi daripada kinerja jabatan itu sendiri. Tetapi, tidak kalah pentingnya untuk diukur dan berusaha ditingkatkan. Jenis-jenis kriteria kinerja yang pertama, kriteria berdasarkan sifat.
Yang kedua, kriteria berdasarkan perilaku. Yang ketiga, kriteria berdasarkan hasil. Yang kedua, kapan harus melakukan penilaian? Dalam menentukan kapan penilaian pegawai ini dilakukan, perlu mempertimbangkan dua aspek penetapan waktu, yakni lamanya siklus dan tanggal penilaian. Dalam hal ini, terdapat dua sistem yang dapat digunakan untuk menentukan kapan penilaian dilakukan, yaitu yang pertama ada anniversary model. Menurut model ini, karyawan dinilai sejak dia bergabung dengan organisasi. Yang kedua, ada focal point system. Nah, focal point system ini, seluruh karyawan dinilai pada waktu kira-kira sama, biasanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Yang ketiga, siapa yang harus melakukan penilaian? Dalam masalah yang berkaitan dengan penilaian pegawai adalah siapa yang menilai para pegawai yang ada dalam satu lembaga. Hal yang terpenting dalam menentukan siapa yang harus melaksanakan penilaian adalah jumlah dan jenis hubungan kerja yang dimiliki penilai dengan orang-orang yang dinilai. Tiga kemungkinan penilai yaitu yang pertama adalah penilaian oleh atasan langsung kemudian direvisi oleh kepala bagian. Yang kedua ada penilaian oleh atasan langsung dengan dibantu oleh satu atau dua orang pembantunya. Yang ketiga ada penilaian oleh atasan langsung. Dan jika tidak memuaskan, dibuat suatu verifikasi dengan melakukan penelitian sekali lagi oleh satu dua orang teman. Menentukan standar penilaian karyawan. Menentukan standar penilaian karyawan dibagi menjadi 4, yaitu ada agreement. Nah, agreement itu sendiri persetujuan, yaitu standar penilaian tersebut disetujui dan diterima oleh semua karyawan yang akan mendapat penilaian. Yang kedua ada validity, yang artinya keabsahan standar tersebut sesuai dengan jenis pekerjaan yang dinilai. Yang ketiga ada realism, yaitu standar penilaian tersebut bersifat realistis, dapat dicapai para karyawan dan sesuai dengan kemampuan karyawan. Yang ketiga ada objectivity, yaitu standar tersebut bersifat objectivity, yaitu adil mampu mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan sulit untuk dipengaruhi oleh bias-bias penilaian. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.